3 Asmala, and here are my members. My name is Lily Ramadhani, number 5, as Maudi. My name is Maharani Safira Putri, number 11 as Agnes. My name is Mudhanun Sakina, number 22 as Jasmine. My name is Nora Krista Aulia, number 29 as Luna and Ella. My name is Nurayana Prasarati, number 32 as Miss Jessie. Today we would like to present our project on short movie. Namun sebelum kami menayangkan film pendek hasil proyek kelompok kami, izinkan kami menjelaskan mengenai tema, tujuan, dan harapan dari proyek ini. Kami mengambil tema mengenai professional ethics, karena dalam lingkungan kerja, penerapan etika yang baik bersifat krusial. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa ethical pursuit attitude, di mana ada basis mendalami ilmu. Dari film pendek ini, kami berharap para penonton bisa menerapkan sikap jujur, bertanggung jawab, dan terbuka dalam saran maupun kritik dari orang lain dalam dunia kerja. Alright, here the result of our project. Izinkan kami untuk menampilkan film pendek berjudul Behind the Number karya kelompok kami. Selamat menyaksikan. Untuk data keuangan yang tinggi kami cek ya. Yaitu anyway, kurang kita hanya kesini itu deh. Padahal kita kalau sambil bernama, harusnya kita banyak daripada mengeluarkan. Iya dong, sampai di situ. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cold checks for the yeah, owe it up to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break down. Ooh, when I let you do me, I don't think you got to do. I got the superstar closer. Terlalu ya ini. Bagus sih. Iya, bagus sih, tapi kayak iya dong, makanya beli bibit-bibit ini. Kenapa guys? Ini bulan keuangannya kayaknya aneh deh. Coba ibu lihat. Iya kok aneh ya? Gimana kalau kita ngatur keuangannya aja? Boleh bu? Lihat CCTV ya, benar-benar. Gimana sih El? Kira gue tau gak? Harusnya dia tapi kerja kita. Tahu gak sih? Apa sih ini kan gimana El? Lagian sih bener banget sih orang.
Ya, jadi gak bantu kamu kan? Siapa Nes? Pagi saya izin untuk bicara. Kemarin saya sempat melihat Agnes bolos di jam kerja untuk pergi shopping. Hah? Kok aku sih? Jangan fitnah ya. Ini semua ada hubungannya tahu. I'm a girl, you know. Benar kamu? Enggak aku. Suami dari mana? Agnes, kamu mau aku bisa kembali ke kamu? Enggak, ada memang. Kita sudah selesai. Manfaat yang dapat kita petik dari film pendek ini, kami belajar bahwasanya menjaga kejujuran Sebentar. Coba ditoto dulu, ojo kesusu ngomong. Yang apik. Gini aja loh. Posisinya itu gini loh, serong. Ya wes, langsung lanjut. Nah, dari film pendek ini kami belajar bahwasanya menjaga kejujuran adalah dasar kepercayaan bagi Islam. Bagi orang di sekitar kita, sekecil apapun pelanggaran etika dampaknya bisa merusak kepercayaan orang lain dan merugikan banyak pihak. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh Ketua Agnes. Yang pertama, masalah terkait karakteristik dan psikologis. 1. Agnes memiliki sifat iri dan gengsi yang tinggi. 2. Terobsesi dengan gaya hidup yang mewah atau hedonisme hingga memaksakan diri di luar kemampuan. Yang kedua, masalah terkait pelanggaran dalam dunia kerja. Yang pertama, melakukan penipuan dengan mengganti data keuangan dan mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadi. 2. Mencuri waktu kerja untuk kepentingan pribadi seperti shopping. Yang ketiga, lalai dalam menjalankan tugas penting. Dan yang keempat yaitu dampak yang akan terjadi pada perusahaan dan tim. 1. Terjadinya kerugian finansial atau defisit. Yang kedua yaitu timbulnya kepanikan, stres, dan ketegangan pada tim. Yang keempat yaitu masalah sikap sosial. 1. Munculnya anxiety atau menyalahkan orang lain. Yang kedua yaitu berbohong dan berpura-pura baik untuk menutupi kesalahan. Berdasarkan masalah pada alur komunikasi, solusi yang dapat diberikan pada perusahaan adalah yang pertama, membatasi akses data dan menggunakan sistem persetujuan ganda. Yang kedua, rutin melakukan audit atau pengecekan secara rutin pada laporan keuangan. Yang ketiga, tegakkan aturan yang tegas pada perusahaan, seperti memberikan sanksi yang konsisten pada pelanggar. Lalu ada juga solusi untuk Agnes. Yang pertama, ia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang ia gelapkan. Yang kedua, ia akan mendapatkan sanksi perusahaan yaitu sertifikat dan diberi pengalaman catatan buruk. Lalu, yang ketiga, Agnes harus belajar untuk menurunkan rasa iri, menurunkan rasa ego, dan belajar untuk menerima kritik agar kejadian ini tidak
membuat slide. Klimaks terdapat pada putih CCTV dan data rekening perusahaan yang mengungkap kesalahan Agnes. Agnes tidak bisa mengelak dan akhirnya mengaku. Kepura-puraannya runtuh dan kebenaran terungkap. Berikut adalah penjelasan mengenai penggelapan dana yang berkaitan dengan nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggelapan dana merupakan hal yang sangat tidak beradab dan tidak mencerminkan dalam nilai kemanusiaan. Yang kedua, ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam film menunjukkan bahwa masalah diselesaikan melalui rapat dan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam film penggelapan dana dapat membuat sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggelapan dana membuat pembagian hak menjadi tidak adil dan tidak mencerminkan pada sila kelima. To conclude our presentation, we will learn that honesty is the best policy. Thank you to our teachers and everyone for listening carefully. Now our group is to open question and answer season if you have any question. Ditenangkan dulu bisa, tensinya diturunkan dulu, biar nggak terlalu kaget, biar nggak terlalu bingung ya, jangan terlalu tegang. Soalnya saya yakin dari segi film saja, ya terima kasih untuk kesempatannya sudah diberikan untuk menanggapi film kalian. Dari segi film, dari segi karakter kalian sendiri, kelihatan kalau kalian itu tipe yang semuanya tuh kalian atur dengan rapi dan dengan baik gitu. Pembagiannya, masalah tokoh dan lain sebagainya. Oh, Agnes ini memang muka-mukanya ini bisa buat anak-anak yang shopaholic, yang seperti itu. Terus yang tadi ibu direktur itu, sebenarnya kalau saya lihat filmnya, ini saya udah lupa kalau kalian tuh anak kelas 1 SMP. Jadi bener-bener kalian tuh kayak ya udah kayak wanita karir kalau saya bilangnya kayak gitu. Dan semuanya tuh sudah masuk di karakternya. Cuman ada beberapa hal yang saya tuh kayak eman sekali sama filmnya. Yang pertama itu audio kalian tuh kayak tidak imbang. Nanti akan dijelaskan sama Bu Aul. Bu Aul tadi sudah lihat-lihat saya kayak ya ini audionya gitu. Itu terus yang kedua sama pencahayaan yang tadi itu agak berubah-ubah. Dan apalagi yang di Tomorrow Cafe yang di atas itu. Soalnya saya kalau Tomorrow Cafe itu kan memang slide pintunya itu kan kaca ya. Jadi kan dia kan sinarnya kan pasti masuknya itu nggak sama kayak gitu. Dua itu kalau menurut saya sih itu sayang banget di film kalian tadi. Sama tadi yang endingnya, saya membayangkan di endingnya itu entah Agnes ini diberikan hukuman apa, baru kemudian the end dan baru langsung nyambung ke behind the scene. Bukan habisnya Agnes omongan terus langsung behind the scene terus baru tulisan di end-nya di akhir gitu. Saya tadi sempat mikir tuh, apakah ini gabungan? Oh enggak, ini maksudnya behind the scene gitu kan. Dari ibu direktur yang habis marah-marah terus langsung kayak oke, kayak gitu. Saya kayak apa ini gitu. Cuman sebenarnya kalian itu kalau bisa dibilang film kalian ini tuh termasuk susah karena scene kalian itu banyak. Scene kalian banyak, karakter kalian beda-beda, terus pengaturannya juga sudah pas, alurnya juga bagus. Cuman itu tadi saya sih emangnya di audio sama caranya itu aja. Terima kasih Ibu. Bu Auli, Saya yang paham ini dulu. no kami. Saya nggak tahu itu atau soundnya sini atau hasil audio, hasil video. Saya coba tadi nyari di YouTube, tak lihat, tak dengar dulu. Itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu. Jadi saya tadi itu nggak wadah, sih saya dengar gitu. Terus yang kedua pencahayaannya mungkin dari CD-nya. Tapi yang di Tomorrow itu benar-benar masuk mantul banget. Iya, patuh banget. Gitu. Terus
kalian, intonasi kalian berbeda. Jadi untuk marah ini buatan. Terus yang lainnya kok pelan-pelan gitu. Ini kupingku apa anjir audionya yang kayak gitu kayak apa gitu. Dan hasil akhir bener-bener ya habis buatan menang langsung break kemarin. Ya bener katanya Bu Ika. Jadi itu mau Bu film apa soalnya memang habis kalian mati kan hitam toh? yang marah-marah Iya, hitam toh? Itu langsung Nek, ini maksudnya apa? Gak ada ini tak apa-apa. Udah bagus, udah ada hasilnya. Ya Bu, ya. Berarti itu berarti. Kegedean soalnya. dipaskan aja. Pak Adrian, Bu Didin ngedit ke air. Anak-anak saya anak hebat. Apapun itu bisa diperbaiki nanti. Semangat di sini. Oke, Bu Tiwi ada? Pak Adrian? Saya ya. Oke. Terlepas dari kalau Bu Ike, Bu Aul memang ya paham lah tentang itu. Kalau saya kan ini penonton, penikmat ya. Kalau melihat film kalian, ya itu tadi loh, behind-nya itu di depan, itu saya nggak paham. Tapi pikir loh, kalau kok behind, tahu saya dia itu kan di belakang. Tapi ya wes nggak tahu Bu Ike sama Bu ini yang paham. Cuman secara cerita, kalau kalian kan yang pernah apa istilahnya konsultasi ya, klimaknya saya dapet, tapi solusinya saya belum dapet. Entah karena apa, mungkin karena saya nggak nangkep dialognya dari belakang sini, saya nggak begitu jelas. Jadi klimaknya dapet mulai dari awal permasalahan yang diangkat, klimak. Nah terus endingnya bagaimana? Nah itu yang saya belum dapat. Tapi secara keseluruhan sebenarnya bagus gitu. Cuman itu tadi ya yang disampaikan Bu Auli tadi itu, yang di suaranya mungkin yang saya nggak apa, ini yang terlalu keras soundnya atau yang gimana, saya juga nggak paham. Terus ya sudah, pembagian peran, terus kekompakan, kreativitasmu yang bagus. Kalau saya melihatnya yang disampaikan Bu Ike tadi, kita banyak itu ya, kreativitasmu luar biasa. Senang saya. Buat ekspektasi juga. Tapi lek aktingnya Maharani Bu. Sama. Anak-anak ini ada yo, masalah artis dadaan tapi luar biasa penghayatannya yo. Ibu Bulan nggih. Iya. Ibu Bulan. Makanya ini saya mau ngomong. Ternyata saya punya artis, Bu. Di kelas saya banyak artis. Ada Agnes Maharini Mo. Sama Kalian ini kan orang akuntansi yang Iya. notabene itu serius. Terus enggak saya enggak ada pikiran bahwa kalian punya bisa membuat apa ya, kalau disuruh buat adegan seperti itu ternyata bisa juga gitu loh. Ternyata yo ada bakat untuk Banyak memendam kesal. Terlampiaskan di film ini tuh. ya. Nah kalau sudah diberi wadah membuat konten, membuat film, ternyata kalian tidak kalah dengan jurusan lain. Sak ngedit-ngeditnya ya juga bagus. Memang terlepas dari apa yang disampaikan masukan dari Bu Ike sama Bu Aul, ya memang kamu kan orang akuntansi ya, yang ya secara ini juga untuk didap ya. Tapi nanti ke depan kelas 2, kelas 3 kalau membuat film ada tugas PJBL lagi, semoga bisa lebih baik lagi. Ini lebih api ya. Semoga yang lain Pak Adrian. Oke, saya nambahin. Benar ya tadi yang Bu Tiwi bilang itu. Ternyata Angkatan 3 itu menyimpan banyak artis di situ ya. Tadi saya sudah sebutkan satu, Agnes Maharini Mo, ya itu ya. Kemudian ada Luna Nila Maya, wah keren ya itu ya. Jangan-jangan nanti saya jadi manajer ini. Alhamdulillah ya. Tapi perlu digarisbawahi ya, Nak ya, tentang
pemahaman itu penting. Jadi nggak menghafal. Ketika kalian berakting itu natural sekali. Wih, enak ya. Wih, marahnya sejuat loh ya tiba ya. Gitu ya. Tapi ketika kalian mengulas kembali, kemudian memberikan kata akhir atau kesimpulannya, kenapa tidak senatural yang di video? Kenapa kamu harus terpaku pada hafalan yang kamu buat? Saya yakin Pak Musa mungkin sudah mengajarkan, misalnya ada bacaan 2 lembar gitu bisa disampaikan dalam 15 baris kata. Ya, penghafalan itu tidak perlu. Kalian mengerti, memahami, kemudian mengucapkan kembali dengan bahasa yang berbeda, tapi intinya sama. Itu jauh lebih bagus. Jadi tidak perlu menghafal. Kalau kamu menghafal, kamu sempat Muti, saya yakin Muti biasanya nggak seperti itu, tapi begitu dia lupa satu kata, dia bingung. Itu kelihatan, itu namanya menghafal. Tapi kalau kamu memahami, insya Allah seperti natural, seperti video yang kamu buat tadi, ya. Jadi biasakan mengambil kesimpulan, jangan menghafal. Itu kuncinya ya. Biasakan mengambil kesimpulan, bukan menghafal. Tuh. Ya kalau yang saya lihat tadi, saya kok nggak setuju sama Bu Auli sama Bu Ika sama Bu Pratiwi. Klimaknya itu kalau saya Bu ya nggak tahu audio visual dan macam-macamnya. Di gadis ketika Bu Anggi marah-marah, kemudian ditulis di situ Bu Anggi memberikan sanksi gitu ya. Bagi saya orang awam yang nggak ngerti itu sudah cukup. Bahwa sanksi itu sudah diberikan, bukan tidak sampai di akhir ya. Jadi itu mungkin berbeda pandangannya karena beliau kan visual lebihan. Kalau saya kan sudah Bu Anggi sudah memberikan punishment, ya sudah. Tapi intinya anak-anak kalian bagus. Oke. Boleh closing? That is the teacher that concludes our presentation today. Please forgive us for any mistake we made during the session. Before we officially finish, I have other example for this that I did. We made spirit banana tea. We are happy to present. Thank you very much for listening to our team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.